Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, sebelum video ini dimulai, aku ingin ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman yang merayakan Lebaran hari ini. Hari ini aku baru ngonten dan memang sengaja ya, karena ya aku istirahat juga ya, ikutin teman-teman yang lain istirahat hari ini. Dan di sini kita mau melihat untuk progres market crypto lagi, karena ada sesuatu yang danger yang memang udah lama di warning dari awal bulan Maret kemarin ya, karena besok juga bertepatan dengan closing monthly dan juga closing quarterly. Tak terasa kuartal pertama tuh udah mau berakhir aja besok dan meninggalkan market itu seperti porak-poranda gitu ya. Nah, mungkin ini kali pertama di kuartal pertama market itu hancur lebur. Bahkan di bearish year aja, market hancur lebur itu startnya di kuartal kedua biasanya. Tapi ini hancurnya itu di kuartal pertama dan benar-benar habis tanpa sisa. Altcoin bahkan minus 70-80%. Dan ya banyak juga koin yang masih minus dan tidak mampu atau stall. Stall itu daya angkatnya nggak ada atau likuiditasnya nggak ada kayak gitu. Dan itu bahasa pesawat sih, sebenarnya pesawatnya nge-stall gitu ya, nggak ada daya angkat untuk terbang kayak gitu. Nah, jadi ini kita mau baca berita dulu ya. Soalnya berita ini kan cukup gempar kemarin, yaitu adalah tentang Amerika, yaitu adalah Donald Trump ya. Kita lihat di sini beritanya ya. Trump umumkan tarif impor otomotif 25% berlaku mulai 2 April kayak gitu. Nah, ini akan menjadi kelanjutan daripada perang dagang ya, atau tarif war seperti yang kemarin yang membuat market itu crash gitu ya, nggak cuman kripto tapi juga di stocks ataupun di saham kayak gitu. Nah, sebenarnya Amerika ini kita nggak tahu ya, Amerika ini kenapa dan mau apa gitu ya, apakah mereka udah takut ketahuan resesinya sehingga mereka menaikkan semua tarif, semua pajak dan sesuatu yang mau masuk gitu ya, impor yang diimpor ke Amerika Serikat gitu. Dan sebenarnya memang udah kebaca dari data PCE atau PCE kemarin gitu ya, itu naik 2,7 ke 2,8. Meskipun naiknya 0,1, biasanya itu memang bearish itu kayak sedikit atau banyak itu berdampak maksudnya kepada seluruh market kayak gitu. Nah, kita baca dulu di sini ya. Nah, ini melansir Bloomberg pada Kamis, kebijakan tersebut dirancang untuk mendatangkan lebih banyak pekerjaan manufaktur ke AS. Trump menuturkan tarif tersebut berlaku pada semua mobil yang tidak dibuat di Amerika Serikat. Jadi artinya semua mobil, semua produk itu akan kena tarif. Terlebih ya kalau kita lihat sekarang itu kan perusahaan industri mobil itu kan ya banyak kan Jepang ya, dan juga ya Eropa kayak BMW, kemudian Mercy gitu ya. Nah, mobil-mobil yang di luar Amerika ya itu kena tarif 25% ya. Nah, dampaknya apa Bang gitu. Nah, dampaknya ya salah satunya adalah ini ya. Trump umumkan tarif impor otomotif 25%, harga mobil bakal meroket. Yes, harga mobil di Amerika itu bakal naik gila-gilaan. Nah, karena harga impornya aja ya, impor dari luar, misalnya nih mobilnya Toyota atau Honda misalnya diimpor dari Jepang ya, ataupun mungkin Hyundai dari Korea gitu ya, itu kena 25% dulu nih sebelum masuk nih, udah kena 25%. Nah, sama perusahaan distributornya di Amerika itu pasti kena pajak lagi gitu, jadi berlipat-lipat dan harga mobil di sana udah pasti akan naik ya. Aku nggak tahu ya ini apakah akan ada terjadi juga pada mobil second gitu ya, karena ini kan impor kan mobilnya yang artinya mobil baru yang diimpor ke Amerika. Dan apakah mobil yang memang dari luar ataupun mobil misalnya Honda dan Toyota dari luar juga yang udah ada nih, yang udah digunakan oleh masyarakat ataupun mungkin lagi di dealer mobil second, itu harganya meningkat juga. Kalau iya ya mungkin sesuatu yang bagus bagi pemilik mobil karena harga mobilnya naik gila-gilaan. Tapi kabar buruknya untuk orang yang mau beli mobil, karena ya harga mobil gila-gilaan. Jadi mereka mungkin berpikir 2 kali ya untuk mau beli mobil di Amerika. Nah, ini sebenarnya kebijakannya aku nggak tahu ini apakah mengarah kepada blunder atau bukan kepada blunder ya, mengarah kepada bunuh diri gitu ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas ya
tarif 25% untuk semua mobil yang tidak dibuat di Amerika. Jika mereka dibuat di Amerika Serikat, maka tidak kena tarif sama sekali. Ya, jadi sebenarnya arahnya itu satu ya. Mereka mau buat manufaktur. Jadi perusahaan misalnya Toyota, ya rakitan di Amerika kayak gitu. Ya, jadi mereka mau menarik si perusahaan tersebut biar berinvestasi dan buatnya di Amerika. Jadi nggak buatnya di Jepang baru dikirim ke Amerika. Itu salah satunya yang sebenarnya pintar juga. Tapi ya cukup bahaya juga karena 25% itu banyak banget gitu ya. Kita 10% aja PPN atau pajak pertambahan nilai 11% ya. 11 atau 12% itu kerasa gitu. Jadi ini benar-benar udah kurang make sense gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat lagi ya untuk market kripto ya, karena besok adalah closing atau penutupan ya, penutupan candle. Kita akan lihat sama-sama ya. Kita mulai dari monthly ya. Monthly besok akan closing juga ya. Dan di sini jujur masih jelek banget. Bentar kita coba yang clear chartnya. Nah, ini untuk monthly ini jujur cukup jelek juga ya, karena BTC remains low. Dan ya kalau sampai besok dia nggak berhasil closing di atas 84.000 ya, 84.300 atau 84.400, ini akan meninggalkan gap merah seperti ini gitu. Nah, semoga sebelum closing besok ada pump gitu ya. Kalau ada pump sampai 84.400 saja dan berhasil nutup monthly ini dengan candle hijau, itu artinya kita nggak perlu terlalu khawatir. Tapi celakanya kita masih nunggu tanggal 2 untuk info kebijakan tarif tersebut, yang berarti itu akan mengguncang market lebih lanjut dan membuat market jauh lebih volatile lagi. Nah, ini cukup cukup benar-benar menjadi event yang berbahaya, karena ya seperti yang kita tahu kalau market kripto sekarang itu ada kena gerakan dikit altcoin itu udah bisa minus bahkan sampai puluhan persen ya, belasan sampai puluhan persen ya. Memang ada beberapa yang nggak segitu gitu ya, ada beberapa yang mungkin ya under 10% lah, tapi itu udah kerasa banget. Apalagi sekarang kita udah di mayoritas sudah berada di major support kayak gitu ya. Jadi aku berdoa aja semoga besok ada pumping sehingga di kuartal kedua ini kita merasakan bullish dulu sebelum kita transisi ke bearish share. Karena jujur ini benar-benar unexpected banget. BTC-nya baru segini aja, tapi altcoin itu udah masuk di dasar jurang seperti kejadian FTX di tahun 2022 akhir, yang sebelum akhirnya altcoin itu bisa naik dan pumping gila-gilaan lagi gitu ya. Jadi inilah dia untuk monthly ya, jujur masih cukup jelek, jadi kalian jangan terlalu banyak berekspektasi tinggi. Kemudian yang quarterly ya, untuk quarterly ini sebenarnya candlenya ya bisa kita bilang sebenarnya candle merahnya ini nggak nutup si candle hijau gedenya ini, karena candle hijau gede dari kuartal yang keempat kemarin itu 58.000 sampai 108.000, kemudian naik lagi ya sampai 110.000 di kuartal ini ya, baru nutup. Jadi ya dia bisa dibilang kayak gini ya, hijau kemudian ada merahnya, kemudian di kuartal kesininya ada kocokan kayak gini baru bisa naik. Nah, kita mengekspektasikan di kuartal kayak ini memang nutupnya tuh merah gitu ya, tapi asalkan jangan monthly-nya yang merah kayak gitu ya, nutupnya merah, kemudian next kuartal selanjutnya atau kuartal kedua besok itu bisa hijau gitu. Jadi sebenarnya ini kalau dari quarterly ya atau 3 bulanan ini nggak terlalu fatal. Kenapa? Karena dia bukan membentuk pola bearish yang seperti kita sebut sebagai bearish engulfing. Kalau bearish engulfing, wah itu baru tidak ada keselamatan lagi guys ya. Nah, jadi kira-kira ya gitu aja sih update-nya. Ya, aku cuma mau bilang semoga monthly besok berhasil ngepump ya. Monthly besok berhasil ngepump di atas 84.000 berapa tadi? 84.400 atau 84.500 sehingga tidak closing merah. Kalau closing merah gawat. Udah itu aja. Ya, semoga juga tarif ini nggak terlalu nggak terlalu membuat market sebegitu volatile-nya. Dan semoga ada pengecualian, karena biasanya begitu news keluar crash gitu kan, terus ada pengecualian nih dengan catatan bla 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 bla, market langsung rebound lagi. Biasanya tuh kayak gitu ya. Kita tunggu aja nanti tanggal 2 ya, ini baru tanggal 31, besok tanggal 1, jadi agak sedikit berhati-hati. Dan besok pasti volatile karena penutupan quarterly dan monthly sekaligus ya. Semoga kalian selamat ya, jadi jangan over positions atau gimana pun itu, dan semoga ya kita bisa cuan lagi di kuartal kedua sebelum penutupan di bull run atau di bull cycle
tahun 2025 nih. Oke, kira-kira gitu aja. Lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Bye bye.